Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, pertemuan kita kali ini kita sudah masuk ke tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan dan PB kedua. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan macam-macam perubahan wujud benda beserta contohnya. Yang kedua, siswa dapat memahami informasi dari sebuah teks dan menggalinya dengan cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajarannya, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas ataupun dingin. Perubahan wujud suatu benda meliputi peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, ataupun menyublim. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di gambarnya. Di sini ada padat, cair, gas, lalu di sini ada menyublim, membeku, mencair, menguap, mengembun, dan mengkristal. Nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini untuk perubahan wujud benda yang pertama yaitu membeku. Nah, membeku ini merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Lihat contohnya yang di sebelah kanan. Di sini membeku ya. Jadi yang biasa teman-teman lakukan di rumah, pasti semuanya pernah membuat es batu ya teman-teman. Perubahan air menjadi es. Setelah air yang tadinya berbentuk cair, kita masukkan ke dalam freezer ya, pasti air itu akan menjadi es, batu es maksudnya. Nah, itu disebut dengan perubahan wujud benda membeku ya teman-teman. Sama juga dengan contoh membuat puding ataupun agar-agar. Lalu, untuk perubahan wujud benda yang kedua, yaitu mencair. Merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contohnya, teman-teman sering kan kalau misalnya beli es krim, terus teman-teman es krimnya sudah dibuka lalu dibiarkan begitu saja di bawah terik matahari atau di bawah ruangan. Misalnya ruangan yang cukup panas, pasti esnya itu akan mencair teman-teman. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke perubahan wujud benda yang ketiga, yaitu menguap. Nah, untuk menguap ini merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Contohnya, pada saat air dipanaskan di atas api kompor, beberapa saat air akan mendidih. Teman-teman pernah lihat kan? Kalau misalnya teman-teman merebus air di atas api kompor, pasti itu akan menguap ya teman-teman, yaitu mendidih. Nah, itu disebut dengan perubahan wujud benda menguap. Kita lanjut ke perubahan wujud benda yang berikutnya, yaitu mengembun. Nah, untuk mengembun ini merupakan peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, pada pagi hari, rerumputan yang berada di lapangan atau halaman pasti terasa basah, padahal malam harinya tidak hujan. Nah, biasanya teman-teman suka lihat kan kalau pagi-pagi, misalnya teman-teman mau berolahraga nih pagi-pagi, padahal malamnya nggak hujan, tapi biasanya di rerumputan itu ada basah-basah atau percikan-percikan air gitu. Itu disebut dengan mengembun. Ya, jadi dia
wujudnya itu dari benda gas menjadi benda cair. Lalu kita ke perubahan wujud benda berikutnya. Ada menyublim, teman-teman. Nah, menyublim ini merupakan peristiwa perubahan benda padat menjadi gas, disebabkan karena suhu sekitar yang tinggi ataupun panas. Benda padat yang menyublim tidak mengalami perubahan menjadi zat cair terlebih dahulu, namun langsung menjadi gas. Contohnya di sini ada kapur barus, teman-teman. Kapur barus yang ditempatkan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Teman-teman biasanya mungkin di rumah ada yang pakai kapur barus untuk menyimpannya di lemari supaya tidak dimakan oleh binatang-binatang bajunya ya. Nah, biasanya kita menggunakan kapur barus nih, teman-teman. Nah, kapur barus itu setelah kita masukkan ke dalam lemari lalu kita biarkan dalam beberapa waktu, pasti kapur barusnya itu lama-kelamaan akan habis, teman-teman. Itu disebut dengan menyublim ya. Jadi, nah, di sini tadi ada mencair, lalu ada membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Di sini, teman-teman perlu diingat bahwa mencair ini yaitu perubahan wujud padat menjadi cair, ya. Lalu, untuk membeku, perubahan wujud cair menjadi padat. Untuk menguap, perubahan wujud cair menjadi gas. Mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair, dan yang terakhir menyublim, perubahan wujud padat menjadi gas. Jadi seperti itu, teman-teman. Perubahan wujud benda itu ada 5, mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Teman-teman sudah lihat tadi contohnya ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini memahami informasi teks sejarah. Agar mudah dalam memahami informasi, maka kita harus menggalinya dengan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelumnya teman-teman sudah pernah membuat pertanyaan dengan menggunakan kata-kata ini, 5W plus 1H ya. Nah, bedanya di sini kita menggunakan informasinya itu teks sejarah. Teman-teman nanti dibaca dulu teksnya sampai habis, lalu teman-teman buat pertanyaannya. Misalnya apa, menggunakan kata tanya apa, lalu di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Supaya teman-teman lebih memudahkan untuk memahami isi dari teks ini gitu. Jadi, kalau untuk di buku teman-teman bisa mempelajarinya, membuat pertanyaan seperti ini, itu ada di buku halaman 24 ya teman-teman, tema 7. Oke? Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu, dijaga kesehatannya, dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kita harus mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.